Seorang ibu di Malaysia berusia 33 tahun telah meninggal setelah melahirkan anaknya yang ke-10. Dan yang bikin mengejutkannya lagi, sang ibu telah melakukan persalinannya 8 kali secara sesar. Yuk kita simak. Halo, saya Mela Eka Putri Maulida dengan NIM 2005004, Angkatan 2020, Prodi S1 Kebidanan Universitas Dr. Subandi. Kali ini akan membahas kasus yang pernah viral belakangan ini di media sosial. Yuk kita simak. Jujur sih, ini kasus sesar terbanyak yang pernah saya dengar. Karena di Indonesia sendiri, saya belum pernah mendengar mengenai kasus sesar dilakukan secara lebih dari 8 kali. Benarnya, menurut dokter kandungan, operasi sesar hanya boleh dilakukan maksimalnya 3 kali. Mengapa sih harus maksimal 3 kali? Karena akan menimbulkan banyak resiko dan komplikasi yang akan dialami oleh ibu dan tentunya sang janin. Jika lebih dari 3 kali, maka harus mengkonsultasikan dengan dokter spesialis kandungan untuk hamil kembali. Pada kasus kali ini, sang ibu melahirkan tepat di usia kehamilan 32 minggu. Dan yang terjadi pada ibu tersebut yaitu perdarahan serta perlekatan pada plasenta. Pada akhirnya, sang ibu meninggal dan sang bayi dikabarkan selamat. Namun kali ini yang saya akan bahas bukan mengenai perdarahan serta perlekatan pada plasentanya. Kali ini yang akan saya bahas yakni mengenai hak reproduksi sang ibu. Menurut informasi yang saya peroleh, sang ibu dilarang untuk ber-KB oleh sang suami. Karena menurut pandangan sang suami dan sang keluarga, KB itu dilarang dan diharamkan di dalam agama. Pada akhirnya, sang ibu hanya menurut karena takut dosa. Dan hal tersebut sangat bertentangan dengan hak reproduksi dari sang ibu tersebut dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang membahas mengenai hak reproduksi dan keluarga berencana. Larangan dari sang suami untuk ber-KB tersebut sangat menimbulkan banyak pro kontra di masyarakat. Jika ditinjau dari aspek hak reproduksi, hal tersebut bertentangan karena seorang ibu berhak menentukan jumlah kelahiran, jarak anak, dan bertanggung jawab atas dirinya untuk ber-KB agar tidak membahayakan kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Sangat disayangkan lagi, fenomena tersebut banyak terjadi di kalangan masyarakat. Banyak fenomena kematian ibu karena hal tersebut. Namun karena hal tersebut berkaitan dengan keyakinan dan agama, kita sebagai tenaga kesehatan tidak boleh memaksa. Yang bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan yakni mengedukasi dan pintar-pintar bernegosiasi dengan pemuka agama dan masyarakat. Kita sebagai tenaga kesehatan harus pintar-pintar melakukan pendekatan dengan tokoh pemuka agama dan kalangan masyarakat untuk melakukan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi seperti dijelaskan mengenai pentingnya ber-KB. Yang bisa kita lakukan yakni menjelaskan mengenai bahayanya jika tidak ber-KB dan efek yang akan ditimbulkan bagi sang ibu dan anak jika tidak dilakukan KB. Kita dapat menjelaskan tujuan ber-KB, efeknya ber-KB, dan bagaimana cara ber-KB untuk menjaga kesehatan reproduksi sang ibu agar tidak membahayakan masa depan sang anak, pendidikan sang anak, serta masa depan sang anak. Sebagai tenaga kesehatan dapat menjelaskan bahwa KB itu tidak membunuh. Selain itu, kita sebagai tenaga kesehatan dapat menjelaskan bagaimana proses kehamilan itu berlangsung dan menjelaskan bahwasanya KB itu tidak membunuh seseorang seperti yang saya sebutkan tadi. Selain itu, kita dapat menjelaskan bahwasanya dengan ber-KB itu adalah tidak terjadi ovulasi. Nah, dari sini kita dapat mengajak dan menegosiasi serta melakukan pendekatan dengan tokoh agama, tokoh kader, tokoh masyarakat, serta melakukan penyuluhan terkait pentingnya dan bahayanya jika tidak ber-KB. Selain itu, kita dapat melakukan penyuluhan kepada calon pengantin untuk mempersiapkan secara dini mengenai pentingnya ber-KB dan pentingnya mengatur jarak kelahiran agar tidak terjadi seperti kasus yang dialami oleh ibu tersebut. Atau kita dapat melakukan penyuluhan dengan jatin mengenai family planning dan menyelipkan mengenai pentingnya dan bahayanya jika tidak ber-KB kepada jatin tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kasus yang dialami oleh ibu ini. Atau kita dapat melakukan penyuluhan dengan jatin mengenai perjanjian pranikah. Dengan adanya hal tersebut diharapkan tidak banyak terjadi fenomena seperti yang dialami oleh ibu tersebut saat ini.
Dengan adanya penyuluhan tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia saat ini. Dan diharapkan para calon pengantin lebih memperhatikan kesehatan reproduksinya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.